Navigasi darat adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang menentukan suatu tempat dan memberikan bayangan medan, baik keadaan permukaan serta bentang alam dari bumi, dengan bantuan minimal peta dan kompas. Navigasi darat penting karena dengan navigasi darat kita dapat mengetahui posisi kita yang sebenarnya, kemudian kita dapat mengetahui jalur terbaik yang harus kita lalui, dan navigasi darat dapat menghindarkan kita dari tersesat. Nah, di sini aku mau ngejelasin apa itu protraktor. Protraktor ini adalah alat yang berbentuk persegi empat dan fungsinya itu memudahkan kita untuk bernavigasi darat, menentukan titik koordinat dan sudut pada peta. Pada materi navigasi darat ini terdapat dua teknik. Yang pertama adalah teknik resection. Teknik resection ini berfungsi untuk menentukan posisi kita saat di lapangan dengan bantuan dua tanda medan atau lebih. Adapun langkah-langkah untuk melakukan resection, yang pertama kita harus mengorientasikan peta kita dengan benar. Yang kedua, kita harus melakukan orientasi medan dan menentukan dua medan yang akan dipilih. Setelah itu kita akan membidikan kompas kita terhadap dua medan tersebut. Lalu setelah kita membidikan kompas, kita harus mencatat nilai azimutnya, lalu menghitung back azimut. Itu kita akan menarik garis sebanyak back azimut menggunakan tali yang ada pada protraktor. Dan perpotongan dua garis tersebut merupakan lokasi kita. Yang kedua adalah intersection. Intersection adalah suatu cara dalam menentukan posisi suatu benda atau tempat pada peta dengan menggunakan dua tempat yang sudah diketahui titik koordinatnya di peta maupun di lapangan. Biasanya intersection dilakukan setelah melakukan resection. Cara melakukan intersection adalah dengan cara: pertama, melakukan orientasi peta. Kedua, bidik sasaran dengan kompas lalu catat azimutnya. 3. Pindahkan sudut yang kita dapat ke dalam peta. 4. Bergerak ke posisi kedua dengan jarak minimal 50 meter. 5. Orbit lagi untuk memastikan posisi kita. 6. Bidik sasaran kedua. 7. Perpotongan garis yang didapat adalah tujuan atau posisi yang kita cari. Kompas adalah sebuah alat bantu untuk bernavigasi untuk menunjukkan arah mata angin berupa panah magnetis yang dapat menyesuaikan dengan medan magnet bumi. Seperti ini contoh dari sebuah kompas. Dia terdapat utara, selatan, barat, dan timur yang dapat menyesuaikan dengan magnet dari gravitasi dari magnetik bumi itu sendiri. Orientasi medan adalah suatu keadaan menyamakan kedudukan peta dengan medan yang sebenarnya. Nah, biasanya orientasi medan ini ditandakan oleh beberapa simbol atau tanda. Langkah-langkah dalam orientasi medan adalah: yang pertama, cari tempat terbuka agar dapat melihat tanda-tanda medan yang mencolok. Yang kedua, letakkan peta pada bidang datar. Yang ketiga, samakan utara pada peta dengan utara di kompas. Dengan demikian, letak peta akan sesuai dengan bentang alam yang dihadapi. Yang ketiga, cari tanda-tanda medan yang paling menonjol di sekeliling dan temukan tanda-tanda tersebut di peta. Lakukan untuk beberapa tanda medan. Dan yang terakhir, ingat tanda-tanda medan itu, bentuknya, tempatnya di medan yang sebenarnya maupun di peta. Orientasi peta. Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medan sebenarnya, atau dengan kata lain menyamakan utara peta dengan utara sebenarnya. Sebelum Anda mulai orientasi peta, usahakan untuk mengenal dulu tanda-tanda medan sekitar yang mencolok dan posisinya ada di peta. Hal ini dapat dilakukan dengan mencocokkan nama puncakan, nama sungai, desa, dan lain sebagainya. Jadi, minimal Anda tahu secara kasar posisi Anda di mana. Orientasi peta ini hanya berfungsi untuk meyakinkan Anda bahwa perkiraan posisi Anda di peta adalah benar. Langkah-langkah orientasi peta antara lain: 1. Usahakan untuk mencari tempat yang pemandangannya terbuka agar dapat melihat tanda-tanda medan yang mencolok. Kedua, siapkan kompas dan peta Anda dan letakkan pada bidang yang datar. Ketiga, utarakan peta.
dengan berpatokan pada kompas sehingga arah peta sesuai dengan arah medan sebenarnya. Keempat, cari tanda-tanda medan yang paling menonjol di sekitar Anda dan temukan tanda-tanda medan tersebut di peta. Lakukan hal ini untuk beberapa tanda medan. Dan yang terakhir, untuk mengingat hal-hal khas dari tanda medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik bernavigasi darat. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari teknik navigasi darat sendiri. Teknik navigasi darat secara umum adalah suatu kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap untuk menentukan posisi dan membuat rencana arah lintasan perjalanan menuju ke posisi lainnya di permukaan bumi secara tepat. Nah, dilakukannya dengan pada peta dan dilaksanakan di lapangan menggunakan media dan alat bantu seperti navigasi peta, kompas, GPS, dan alat lain yang diperlukan. Nah, untuk teknik dasar dari navigasi darat tersebut ialah yang pertama adalah memahami peta, di mana peta itu sendiri adalah faktor terpenting yang digunakan karena di dalam peta tersebut kita bisa mengetahui hal-hal yang penting yang tidak bisa ataupun tidak tampak pada daerah dengan nyatanya. Nah, yang kedua memahami kompas. Kompas di sini merupakan alat bantu untuk menentukan arah. Di mana kompas di sini kita harus memposisikan badan kita setegak mungkin, kemudian kita harus melihat jarum dan juga skala petunjuknya. Nah, yang ketiga ialah memahami cara plotting peta. Nah, di cara plotting peta tersendiri itu dibutuhkan adanya resection, intersection, kemudian ormet dan juga orpet. Kemudian yang terakhir ialah azimut atau back azimut. Dan yang terakhir ialah merencanakan jalur lintasan. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada medan datar yang diperkecil dengan skala dan di dalamnya terdapat tulisan-tulisan sebagai tanda. Fungsi peta adalah untuk memberitahu letak relatif suatu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan komponen pada peta. Pertama, ada judul peta. Di sini judulnya Peta Latihan MPCA Lolata IPB 2022. Dan ada juga informasi lembaga pembuat. Selanjutnya ada skala pada peta, yaitu 1:15.000, yang artinya 1 cm pada peta sama dengan 15.000 cm pada jarak sebenarnya. Yang ketiga ada legenda, bagian warna hijau merupakan hutan atau kebun. Warna kuning ladang, warna pink merupakan pemukiman atau bangunan, dan warna biru aliran air dan sungai. Kemudian ada koordinat pada peta. Yang pertama bujur timur yang mengarah vertikal dan bintang selatan yang mengarah horizontal. Dan juga terdapat kontur, ada kontur lembahan dan juga punggungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi waktu perjalanan. Nah, secara singkatnya, cara menghitung estimasi waktu perjalanan ini yang pertama kita harus sudah menentukan dulu koordinat titik awal dan koordinat titik tujuan. Setelah ditentukan titiknya, kemudian kita ukur menggunakan tali yang ada dalam protaktor. Kita ukur itu tuh sudah sesuai dengan jalur yang akan kita lewati. Setelah diukur, nah si tali yang panjangannya ini kita ukur kembali ke dalam penggaris atau garisan yang ada dalam protaktor. Misalkan itu dapat 10 cm. Nah, 10 cm ini kan masih jarak pada peta. Kita konversikan dulu ke jarak sebenarnya sesuai dengan skala dong tentunya. Misalkan saja skalanya 15.000 berarti dikali 15.000. Selanjutnya setelah menjadi jarak sebenarnya kita kalikan dengan 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena kita akan mencari estimasi waktunya kilometer per jam. Otomatis kita jangan langsung jam dong. Kita harus pindahkan dulu ke menit maksudnya gitu. Nah, setelah jarak sebenarnya dalam satuan kilometer dan dikali 60 menit, setelah ada hasilnya, kemudian kita bagi dengan kecepatan kita berjalan saat membawa beban. Nah, kecepatan ini sesuai dengan kontur yang kita lalui. Kalau misalkan konturnya landai, kita menggunakan 2 km per jam. Kalau misalkan konturnya curam, kita menggunakan 1,5 km per jam. Cuman itu masih data general, itu masih umum, ketentuan umum.
Yang bagus itu kita ukur sendiri kecepatan kita atau kecepatan kelompok kita per jamnya, baru dikali itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, bye-bye. Koordinat adalah suatu titik perpotongan antara garis lintang dan garis bujur sehingga akan menunjukkan suatu lokasi pada suatu daerah. Cara membaca koordinat sendiri adalah dengan melihat perpotongan antara garis lintang dengan garis bujur dan dengan melihat angka yang ada di luar pada petanya. Cara pengaplikasian navigasi darat dalam kegiatan lapangan itu dengan cara mengetahui rute yang telah kita buat dan kita mengikutinya. Dalam mengikuti rute yang telah kita buat, kita selalu menggunakan orientasi peta dan orientasi medan supaya kita tidak tersesat dan kita mengetahui posisi kita dalam peta tersebut. Dah. Terima kasih telah menonton.